Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dari Desa Merajut Asem. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan pemupukan ya untuk sawit kita. Nah, kita beri dulu pupuk, mungkin kurang lebih masing-masing pohon atau masing-masing polybag itu kita kasih 1 sendok ini ya, 1 sendok makan ini kurang lebih ya, itu yang untuk sawit yang sudah tumbuh. Sedangkan yang masih atau yang baru kita tanam itu saya tidak beri ya, nanti sistem pemberiannya sistem pocor nantinya. Nah, sedangkan yang sudah tumbuh itu kita tebar pupuknya langsung. Nah, setelah kita beri pupuk lalu kita siram. Kenapa demikian? Supaya dia cepat larut, karena ini musim panas teman-teman. Nah, nanti saya takutnya kalau kita beri kita tinggalkan begitu saja, dia akan menguap nantinya ya. Jadi kalau kita habis kita beri pupuk, kemudian kita siram, jadi supaya cepat terserap. Oke ya, jadi ini saya sudah siapkan pupuknya ya. Saya menggunakan NPK 1616 ya teman-teman. Jadi ini saya masukkan dulu ke tempat ini supaya memudahkan saya dalam pemberiannya. Jadi ini kita aplikasikan pada tanaman sawit kita yang sudah berusia kurang lebih ya 3 bulan lah ya, kurang lebih 3 bulan ya. Baik, ikutin saya ya teman-teman untuk memberikan pupuk ini. Nah, jadi pupuknya seperti ini sendoknya. Kalau susah pakai sendok, kita gunakan tangan ya. Kalau susah pakai sendok. Jadi enggak, mungkin segini saja ya teman-teman, enggak sampai 1 sendok. Nah, segini cukup ya. Kayaknya susah pakai sendok, sudah lambat. Lebih cepat pakai menggunakan tangan teman-teman. Yang tanaman lamanya yang di bagian sini juga kita kasih
Oke ya, jadi itu sudah kita beri semua. Nah, kita ke bagian yang di bawah lagi. Nah, kita tambah nih, udah kurang ya, jadi ternyata sedikit saja dan saya tidak menggunakan sendok lagi. Sendoknya kita taruh di situ. Kita tambah lagi ya. Kita ke bagian bawah lagi. Musim kemarau ini Pak, tuh daun pada rontokan ini. Nah, cempedak bekas monyet itu, buah cempedak yang di atas ini pohon cempedak. Nah, itu ada buahnya di atas sana, memang tidak banyak karena semua serba sedikit tahun ini. Apa istilahnya, bahasa orang sini, untuk sepulun. Biar kita bisa mencicipi sedikit ya. Jadi ini kita pupuk di bagian bawah ini, yang bagian yang sudah apa istilahnya, sudah kuat perakarannya ya, yang sudah tanaman lama kita, atau semayan yang lama, bukan tanam, semayan yang lama. Kalau yang baru ini belum, masih ya. Ini yang besar-besar ternyata masih ada yang mati teman-teman. Itu mati lagi ya. Tanaman yang besar dulu kan 10 batang ya, saya tanam, ternyata juga ada yang mati dia. Ini sengaja saya tidak buang rumput-rumputnya ya, untuk menahan penguapan. Kan rumputnya rumput lunak juga di dalam semayannya ini. Jadi banyak rumput-rumput lunak. Jadi kalau ada yang pohon, nah seperti ini, itu saya buang. Nanti terlanjur akarnya kuat. Jadi kalau rumput lunak, saya biarkan teman-teman, supaya menghambat penguapan, karena di musim kemarau ini ya. Ini modelnya pohon. Kalau pohon, kalau yang rumput lunak kita biarkan.
tuh teman-teman, udah selesai ya. Ini yang, kalau yang baru seperti itu tuh, ini yang baru nih. Ini yang baru nggak saya beri ya, karena dia masih belum kuat perakarannya, nanti malah mati nanti, karena ada yang sifatnya panas ya, model apa, pupuknya, terutama ureanya itu yang bisa membunuh atau mematikan tanaman ya, kalau nggak cepat-cepat kita siram. Untuk kalau dia terkena daun kan biasanya terbakar ya, walaupun nantinya dia baik kembali ya, segar kembali. Ikan sayang tak. Jadi untuk yang baru itu nanti kita kasih pada saatnya, memang kita berikan pupuk. Dia sistemnya kocor saja ya teman-teman. Ini cabai yang udah, nih ada yang mati sudah, cabainya sudah ketuaan. Jadi pemberian pupuk udah selesai ya teman-teman. Nah, kita ambil ember lagi untuk melakukan penyiraman ya. Jadi ini kita siram. Nah jadi seperti itu, dan ini tangan saya hijau teman-teman. Maaf, biru. Kok hijau? Iya biru ya, karena warna pupuk tadi. Nah, kita ngambil air ya untuk melakukan penyiraman teman-teman. Sana pondok. Jadi kayak cepat-cepat kita siramkan supaya apa ini, dia cepat larut dan terserap perakarannya ya, terserap oleh sawit itu sendiri. Oke, ikuti saya bekerja ya teman-teman. Karena ini agak lumayan ini, karena ngambil air di musim kemarau cukup ngos-ngosan. Tunggu ya teman-teman, saya mau ngambil air dulu.
Kita lanjut menyiramnya teman-teman. Jadi teman-teman, yang warna biru bagian luarnya langsung luntur. Rupanya itu yang terasa dingin di tangan ya. Jadi sepertinya di bagian luar itu adalah yang pertama, dia kayaknya seperti orea ya. Jadi langsung luntur dia, langsung berubah warnanya menjadi agak kemerah-merahan, pucat gitu ya. Nanti saya perlihatkan dengan teman-teman. Ternyata sistem pupuk, istilahnya pupuk majemuk ya, ini dia berlapis. Coba saya tunjukkan dengan teman-teman. Nah, itu bulirnya kan ada yang warna-warna biru, tapi yang terkena air, nah yang terkena air berubah tuh, lihat bulirnya berubah menjadi agak pink pucat gitu ya. Jadi nah ini misalnya, nah itu langsung berubah dia. Rupanya di bagian luarnya itu mungkin ya sistemnya, karena ini kan majemuk, artinya ada beberapa jenis pupuk yang terkandung di dalamnya, unsur yang terkandung di dalamnya bukan tunggal, tetapi dia majemuk. Kita ambil lagi habis.
tanaman cabenya udah ketuaan, ada yang tua sekali. Tua tanaman cabenya. Berulang-ulang ya teman-teman, kita ngambil air lagi sampai saya sebenarnya punya mesin pompa, tapi repotnya kenapa harus apa istilahnya, saya bawa bolak-balik karena terus terang di sini teman-teman, pondok ini ya sering dibobol orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada juga barang-barang yang di dalam itu kan, semua pakaian untuk kerja, pakaian ini namanya pakaian kerja di kebun seperti apa. Nah itu jadi saya juga bingung, dibongkar beberapa kali. Pondok aja dibongkar. Nah, jadi mau bawa mesin, kecuali ya rencana saya nanti mau beli yang kecil lagi. Kalau yang ada itu agak besar, itu saya titip di tempat kakak. Nah kalau agak besar kan repot kita membawa turun naik, sementara di sini daerahnya agak perbukitan gitu ya. Nah ini oke, itu nanti mau saya jarang-jarangkan ke sini ya, ke bagian yang kosong ini. Nah ke sini saya jarang-jarangkan. Saya mau ngambil air lagi, taruh sini dulu. Lumayan ngos-ngosan olahraga, pagi-pagi olahraga. Lagi teman-teman. Ini lumayan, ini udah keringatan ya, jadi memang betul-betul olahraga kita.
pagi-pagi ini biar tetap sehat ya teman-teman. Kita ambil lagi ya teman-teman. Untuk tanaman yang lainnya kita siram ya, untuk cabai. Cukup ngos-ngosan teman-teman. Ini karena durasinya terlalu panjang ya. Ini dan saya juga butuh istirahat teman-teman. Ini dulu air minum. Jadi hampir nggak bisa bicara kalau sudah membawa air turun naik bukit ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu aktivitas saya hari ini teman-teman, untuk memelihara dan merawat sawit. Kenapa saya melakukan pemupukan? Sebenarnya tidak baik katanya kalau menjelang harinya itu panas, akan cepat terjadi penguapan. Itu kan kalau kita biarkan, istilahnya kita tebar pupuk, kita biarkan ya menguap karena pengaruh sinar matahari. Tapi kalau ini dipupuk terus kita siram, justru pupuknya itu akan larut dan terserap oleh harapan kita terserap oleh tanaman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau benar saja bahwa memupuk itu harus memang pagi-pagi atau sore sekalian. Nah, di waktu dari panas menjelang dingin ya, itu kalau sore. Tapi kalau pagi itu kan dia masih kondisinya masih dingin, nah sehingga pupuknya bisa terserap. Tapi kalau saya teorinya karena jarak dari rumah ke sini juga agak lumayan jauh dan ini masih agak hutan-hutan gitu ya, jadi harus tunggu terang dulu, tunggu terang. Saya lakukan seperti itu, saya beri pupuk kemudian saya siram. Saya juga perhatikan bahwa pupuknya itu memang betul-betul begitu kita kocor air dia larut teman-teman. Jadi yang bertahan itu karena ini jenis pupuknya adalah pupuk majemuk, mungkin dia berlapis-lapis, itu anggapan saya ya, karena saya juga nggak tahu bagaimana proses pengolahannya. Nah, saya hanya beranggapan bahwa ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Itu jadi dia tahap demi tahap larut, dan saya pikir yang pertama larut itu pasti yang mudah menguap. Itu kalau yang lama dia larut ya, dia bertahan. Kita kan kalau lihat pupuk tunggal misalnya TSP, TSP itu kalau ditaruh seperti itu saja hampir bertahun-tahun baru dia terserap. Nah, jadi dia secara perlahan ya. Beda dengan urea. Kalau urea itu ditebar, begitu kena air langsung hilang. Nah, seperti itu teman-teman, apa yang saya lakukan hari ini. Harapan saya semoga saja ya, jadi sawit atau benih sawit yang sudah kita pupuk tadi tetap segar dan pohonnya besar-besar, itu harapan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Desa Merajut Asa.